Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah orang yang berbahagia, hai, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Saya di sini, Handika Rifki Andriano, akan menceritakan kisah Nabi Allah yang bisa berbicara dengan semut. Kisah siapakah ini? Ya, ini kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah anaknya Nabi Daud. Beliau menggantikannya sebagai seorang raja. Sejak kecil, Nabi Sulaiman memiliki sikap yang baik dan kecerdasan yang tinggi. Beliau sangat tajam dan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, Allah menjadikannya sebagai seorang raja dan sebagai seorang nabi. Ada dua kisah yang terkenal dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kisah yang pertama, kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya akan lewat dan terdapat juga semut dengan pasukannya juga akan lewat. Mendengar suara manusia, semut dan pasukannya pun berlarian kemana-mana. Mendengar teriakan semut, Nabi Sulaiman pun menghentikan perjalanannya dengan pasukannya. Lalu Nabi Sulaiman pun mempersilahkan semut lewat terlebih dahulu. Setelah semut berhasil lewat, Nabi Sulaiman pun melanjutkan perjalanannya. Kisah yang kedua, kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis adalah ratu yang sangat hebat. Ratu Bilqis adalah pemimpin kerajaan yang sangat luas. Rakyatnya pun hidup makmur dan sentosa. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengirimkan surat yang dihantarkan oleh burung Hud. Lalu Ratu Bilqis mengirimkan hadiah. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, Ratu Bilqis akan menganggapnya sebagai seorang raja yang senang diberi hadiah. Lalu akan terjadi hal yang akan mengakibatkan yang ada di kerajaan Ratu Bilqis, yaitu peperangan. Lalu Nabi Sulaiman pun mengirimkan surat yang kedua yang dihantarkan oleh burung Hud. Setelah menerima surat yang kedua, Ratu Bilqis pun pergi ke istana Nabi Sulaiman yang besar dan megah. Ratu Bilqis terkejut. Di sana terdapat singgasana yang mirip dengan singgasananya. Ternyata itu adalah singgasana miliknya. Ratu Bilqis takjub karena singgasananya dibawa oleh Nabi Sulaiman selama 1 menit. Ratu Bilqis mengetahui itu, langsung Ratu Bilqis takjub. Lalu Ratu Bilqis dan rakyatnya pun masuk Islam. Jika ada kekurangannya mohon ditambahi, dan jika ada kelebihannya mohon dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.